Cinta Najwa Part 7. Ketahuan. Setelah menutup pintu gudang, ibuku pergi lagi ke ruang tamu untuk menemui Mas Kevin. Nak Kevin, maaf, saya lama tadi nyariin si Najwa, kok nggak ada ya? Mungkin dia sudah berangkat sekolah. Nggak biasanya juga dia nggak pamit dulu. Apa mau ditemenin Sasa saja, nak? Mumpung hari ini dia off, nggak ada jadwal kuliah, kata ibu lagi. Maaf tante, saya di sini mau ketemu Najwa, mau nganterin dia sekolah, bukannya mau nyariin Sasya. Kan tadi saya sudah bilang sama tante, kata Mas Kevin jengkel. Iya, tapi kebetulan kan pas Najwanya udah berangkat, jadi nggak ketemu deh. Maaf ya, Nak Kevin. Iya, nggak apa-apa tante. Nanti saya langsung samperin ke sekolahnya aja. Oh iya tante, saya mau tanya, apakah Najwa sudah menyampaikan ke tante kalau nanti setelah dia lulus sekolah, orang tua saya akan datang melamarnya? Kata Mas Kevin tanpa basa-basi lagi ke ibuku. Ibuku langsung terkejut. Apa? Melamar? Kamu serius? Tanya ibuku dengan nada tidak percaya. Iya, saya serius tante. Kapan hari Najwa juga sudah saya kenalin ke orang tua saya dan orang tua saya juga sudah setuju. Semoga tante juga merestui hubungan kami ya, kata Mas Kevin mantap. Najwa belum cerita apa-apa itu? Nanti biar saya tanya ke dia ya. Kalau masalah restu, sudah pasti saya merestui kalian berdua. Selamat ya nak, kata ibuku lagi. Iya tante, makasih banyak. Ya udah tante, kalau gitu saya pamit dulu ya. Maaf mengganggu waktunya. Pamit Mas Kevin pada ibuku setelah beberapa saat kemudian. Kriet! Bruk! Najwa, dasar kamu ya, emang wanita jalang. Muka lugu tapi ternyata gatel juga jadi cewek. Pantesan aja kamu gak mau deketin Kevin sama Sasya. Gak taunya kamu embat sendiri. Kata ibuku sambil menjambak rambutku dengan kerasnya, kepalaku sampai mendongak ke atas. Plak! Plak! Tamparan yang sangat keras sukses mendarat di kedua pipiku. Saking kerasnya, darah sampai keluar dari sudut mulutku. Aku merasakan sakit di pipiku dan rambutku. Dan aku pun tak bisa membendung tangisanku lagi. Maafkan aku, Ibu. Tapi aku gak tahu kalau Mas Kevin itu suka sama aku. Aku juga sudah menolak. Tapi Mas Kevin masih tetap ngotot mau ngelamar aku. Itu bukan kemauan aku, Bu, kataku pada ibu. Pembohong kamu. Mana mungkin orang seperti Kevin itu bisa suka sama kamu. Kamu pasti pakai pelet kan? Ayo ngaku, kata ibuku sambil semakin menjambak erat rambutku dan menyeretku ke pojok ruangan. Sumpah, demi Allah, Bu, aku tidak pakai pelet. Tolong lepasin, Bu. Sakit rambutku, Bu. Kataku membela diri. Kamu sudah menghancurkan impianku memiliki menantu kaya raya buat anak kandungku sendiri. Pokoknya, sebagai hukuman, 2 hari ini kamu tidur di gudang. Gak boleh sekolah, gak boleh keluar. Jawab ibuku lagi. Bruk! Pintu ditutup dengan kerasnya. Ibu, tolong bukain pintunya. Maafin Najwa, Bu. Sambil aku menggedor-gedor pintu, tangisanku semakin keras. Berharap ibu akan merubah keputusannya. Tapi ternyata nihil. Tetap saja pintunya gak dibuka. Malam harinya, udara terasa dingin sekali. Tubuhku menggigil dan badanku juga lemas. Karena aku belum makan seharian. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Ya Allah, kalau memang benar ini cobaan darimu, aku ikhlas menjalani ini semua. Tapi berikanlah hidayahmu kepada ibuku dan kakakku, agar mereka sadar dengan semua perbuatannya padaku. Batinku dalam hati.
Kepalaku sakit dan pandanganku kabur. Setelah itu, aku sudah tidak sadarkan diri. Keesokan harinya aku terbangun, aku nggak bisa menggerakkan badanku. Rasanya semua tenagaku sudah hilang. Perutku benar-benar sudah kelaparan. Tenggorokanku juga kering. Udara di dalam gudang sangat gelap dan pengap. Karena tidak ada ventilasi udara dan gak ada cahaya matahari yang masuk sama sekali. Yang ada hanya cahaya dari ruangan tengah yang masuk dari sela-sela pintu. Tapi cuma sedikit sekali. Dan dari situlah aku bisa membedakan siang dan malam. Aku mencoba merangkak menuju pintu. Kugedor-gedor pintu dengan sisa kekuatanku. Aku memanggil nama ibuku dan Kak Sasha. Tapi tidak ada jawaban. Kesadaranku mulai hilang lagi saat terdengar suara pintu dibuka dari luar. Najwa! Najwa! Kamu gak apa-apa? Sayup-sayup ku dengar suara yang familiar. Suara yang seperti ku kenal. Entah kenapa timbul perasaan lega setelah mendengar suara itu. Tapi karena badanku yang lemas, akhirnya aku tak sadarkan diri lagi. Beberapa saat kemudian aku tersadar dan sudah berada dalam sebuah kamar rumah sakit. Aku melihat sekelilingku. Ada Mas Kevin di sampingku. Alhamdulillah Najwa, kamu sudah sadar. Aku datang terlambat. Maafkan aku ya, kata Mas Kevin. Iya, gak apa-apa Mas. Justru aku yang harus ngucapin terima kasih ke Mas. Karena sudah nolongin aku. Makasih banyak ya Mas. Oh iya, Mas kok bisa tahu aku ada di gudang? Akhirnya Mas Kevin menceritakan semuanya. Katanya kemarin pagi dia ke rumah mau nganterin ke sekolah, tapi ibu bilang aku sudah berangkat. Terus dia kirim WhatsApp, tapi aku gak baca. Karena khawatir, akhirnya dia nyusulin aku ke sekolah. Dan aku absen tanpa keterangan. Dia juga sempat bertanya kepada Rani, tapi aku gak masuk kerja, juga tanpa keterangan. Mas Kevin dan Rani menjadi panik dan mencoba telepon nomorku berkali-kali, tapi gak ada yang angkat. Karena khawatir malamnya dia ke rumah dan ternyata di rumah juga lagi gak ada orang. Akhirnya tadi pagi dia ke rumah lagi. Dia bertemu dengan ibuku dan disuruh masuk ke dalam rumah. Pas nanyain aku di mana, ibuku jawab aku sudah berangkat sekolah. Mas Kevin gak percaya begitu saja dengan cerita ibuku. Bahkan dia sempat curiga karena ibuku sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Kebetulan pas saat itu aku menggedor-gedor pintu gudang dan untungnya Mas Kevin sayup-sayup mendengar. Karena penasaran, dia mendekat ke gudang. Ibu sudah beralasan, itu suara tikus. Tapi dia gak percaya dan memaksa ibu untuk membuka pintu tersebut. Kalau tidak dibuka, dia akan lapor polisi. Karena ketakutan, akhirnya ibu pun membuka pintu gudang tersebut. Mas Kevin terkejut karena menemukan aku dalam keadaan pingsan dan membawa aku langsung ke rumah sakit. Untung kata dokter aku tidak apa-apa. Hanya dehidrasi, luka memar di pipi, luka di sudut mulut, dan luka dikit di kepala karena mungkin ibuku menarik rambutku terlalu kencang. Tapi aku bersyukur kepada Allah karena masih diberikan keselamatan. Bersambung ke Cinta Najwa Part 8.